Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Kristiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian akhir semester saya untuk memenuhi mata kuliah digital forensik kelas A. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud prinsip dan prosedur Cyber Forensic Tool and Abilities. Prinsip-prinsip dasar digital forensik yang pertama yaitu yang berarti prinsip lembaga penegak hukum dilarang mengubah data digital yang tersimpan dalam media penyimpanan elektronik yang selanjutnya dibawa dan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Prinsip yang kedua, investigator dan forensik analis akan memeriksa dan juga menganalisa media penyimpanan barang bukti harus memiliki kompetensi yang jelas di mana potensi ini dapat dimiliki oleh investigator dan forensik analis baik lewat jalur normal maupun non formal. Yang prinsip ketiga yaitu terdapat catatan teknis dan praktis terhadap langkah-langkah yang diterapkan terhadap media penyimpanan barang bukti selama pemeriksaan dan analisa berlangsung. Sehingga ketika barang bukti tersebut diperiksa oleh pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut akan mendapatkan hasil yang sama dengan hasil yang telah dilakukan oleh investigator forensik analis sebelumnya. Untuk prinsip yang keempat, yaitu bermaksud untuk menghasilkan pemeriksaan dan analisa terhadap media penyimpanan barang bukti elektronik yang berupa data digital tidak bertentangan dengan hukum oleh majelis hakim di persidangan. Prosedur pengenalan awal di TKP yang pertama persiapan, ada komputer dalam keadaan off, catatan keterangan saksi, melakukan track forensik dengan track tools, komputer dalam keadaan on, dan juga isi formulir barang bukti dan bawa barang bukti ke laboratorium. Prosedur penanganan di laboratorium ada administrasi penerimaan, akuisiasi, pemeriksaan, analisa, laporan, dan juga administrasi penyerahan. Cyber Forensic Tools and Utilities merupakan alat yang direkomendasikan karena kemampuan yang kuat dan ditunjukkan selama pengujian, meliputi Toolkit Forensic Access Data, Margins First Response, dan Kit and Autopsy Browser. Soal yang kedua yaitu jelaskan tentang tinjauan perspektif forensik dan hukum dalam forensik. Hukum sangat dibutuhkan untuk membuat hal-hal yang diatur dalam masyarakat menjadi terdata dan saling menghargai antara pihak satu dengan yang lain dalam koridor hukum tersebut, termasuk yang berkenaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer, di mana perkembangan tersebut memiliki sisi positif untuk membantu masyarakat dan juga sisi negatif untuk melakukan kejahatan. Investigasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sih kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan. Tindakan pelaku terhadap korban yang memanfaatkan kemajuan elektronik teknologi komputer ini akan mendapatkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE Pasal 1 menjelaskan bahwa informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan hukum, suara, gambar, peta, dan rancangan, foto elektronik, data intertrace, surat elektronik, telegram, teletext, telekopi, dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau eksplorasi yang telah diolah menjadi arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik diatur dalam undang-undang mengenai perbuatan yang dilarang mulai pasal 27 sampai pasal 37. Menjelaskan pula ancaman hukuman untuk setiap tindak pidana tersebut seperti yang terdapat pada pasal 45 sampai 51. Soal ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan track forensik. Track forensik merupakan barang bukti elektronik dengan tujuan menyelamatkan bukti-bukti digital yang penting untuk investigasi. Proses digital forensik dimulai
Dari tahapan penerimaan barang bukti hingga penyerahan kembali barang bukti memakan waktu yang cukup lama. Track forensik memiliki dua akhir tujuan akhir yang penting, yaitu menyelamatkan bukti digital yang bersifat volatile dan memberikan bukti digital secara cepat kepada investigator dan forensik analis. Yang keempat yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan Windows Forensik. Windows Forensik adalah sebuah hard disk pada sebuah komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan utama yang menyimpan sistem operasi, file-file aplikasi, file-file data, dan lain sebagainya yang mungkin terbagi lebih dari satu partisi. Sebenarnya secara fisik terdiri dari beberapa piringan platter yang dilengkapi dengan beberapa hide. 5. Jelaskan poin utama dalam tafsir Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 216-281. Ayat 216-218 menjelaskan mengenai perang dan berjihad jalan Allah. Ayat 219-20, 220 haramnya haram dan judi. Ayat 221-223 menjelaskan larangan menikahi wanita musyrik dan menjelaskan mengenai haid serta rumah tangga. 224-225 larangan bersumpah dengan nama Allah. Ayat 226-232 menjelaskan mengenai perceraian dan talak. Ayat 223 anjuran untuk memberikan ASI kepada anak. 234-237 hukum dan cara menikahi seorang wanita. Ayat 238-239 keistimewaan soal. Ayat 240-241 istrinya ditinggalkan mati suami ataupun diceraikan. Ayat 242 dan sampai 245 menjelaskan mengenai kebesaran dan kekuasaan Allah. Ayat 246 sampai 260 menceritakan mengenai Bani Israel dan nabi-nabi Allah. Ayat 241 sampai 280 anjuran untuk bersedekah di jalan Allah, menghindari riba dan hutang-hutang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan file recovery. File recovery memegang peran penting baik dalam upaya pengembangan investigasi suatu kasus komputer crime atau computer related crime maupun upaya penyelamatan data terhadap isi suatu media penyimpanan yang hilang. Logical file merupakan file-file yang masih tercatat di file sistem yang sedang berjalan di partisi media penyimpanan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mobil forensik, teori, dan analisis. Barang bukti yang disita dan diperiksa oleh investigator dan analis, contohnya handphone saat ini, yang jumlahnya sangat banyak. Banyak kejahatan yang dilakukan melalui handphone. Pada tahun 2010, Digital Forensic Analysis Team memeriksa barang bukti dengan jumlah 214 item yang berasal dari 52 kasus kejahatan. Oleh karena itu, Digital Forensic Analyst dan investigator harusnya dapat mengantisipasi hal ini sehingga ketika ada barang bukti yang mumpuni maka dapat diperiksa dengan benar sesuai prinsip. Jelaskan apa yang dimaksud dengan performing a cyber forensic investigator. Hal-hal yang dilakukan oleh investigator itu melacak dokumen yang dihapus, mengungkapkan riwayat pencarian internet dan email, bekerja sama dengan para investigator lainnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan audio forensik. Audio forensik adalah penerapan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah pada barang bukti digital audio untuk mendukung upaya penyidikan dan pengungkapan kasus serta membangun fakta-fakta yang diperlukan dalam proses persidangan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan video forensik dan teknis yang digunakan. Kepastian mengenai keaslian rekaman dari barang bukti rekaman video sangat diperlukan untuk membantu investigator dalam mengembangkan investigator mereka terhadap pelaku yang merekam video tersebut. Analisa Hertz merupakan satu deret digit bilangan hexadesimal yang bersifat unik dan khas hasil dari pembacaan header dan isi dari suatu file dengan menggunakan algoritma tertentu. Analisa metadata didefinisikan sebagai data mengenai data, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa dan diberisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu. Analisa frame dilakukan untuk memastikan ada tidaknya proses editing yang menyebabkan frame tersebut terlihat tidak normal. Teknik pembesaran ini diimplementasikan ketika digital forensic analyst berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Jelaskan apa yang dimaksud dengan image forensik.
Image file memiliki dua arti. Yang pertama merujuk kepada hasil forensic image, duplikasi secara fisikal sektor per sektor, yang menggunakan metode terkini disk to file. Kedua merujuk ke file gambar hasil fotografi menggunakan kamera bisa dengan kamera digital, dicam, atau handphone yang menggunakan sistem penyimpanan file digital. Jelaskan apa yang dimaksud multifunctional device, forensic value, dan corporate exposure adalah sebuah konsep yang digunakan dalam dunia investasi dan bisnis. Penggunaannya dapat sangat berbeda tergantung dari konteks apa istilah exposure digunakan. Exposure dapat berubah jumlah uang yang diinvestasikan dalam instrumen investasi tertentu. Di sisi lain, exposure dapat diartikan sebagai risiko yang ditanggung sebuah bisnis atau risiko investasi tertentu. Jelaskan apa yang dimaksud dengan etika profesi teknologi informasi dan komunikasi. Etika profesi teknologi informasi memiliki karakter yang berbeda dari etika pada umumnya. Profesi pada bidang teknologi informasi menitik beratkan pada masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi informasi, yaitu menciptakan produk yang dapat mempengaruhi masyarakat luas dan memberikan manfaat bagi masyarakat di bidang teknologi. Contoh etika profesi dalam bidang teknologi informasi: tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain, tidak mencampuri pekerjaan komputer orang lain, tidak mengintip file orang lain, tidak menggunakan komputer untuk mencuri, tidak menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otorisasi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan cyber forensik. Cyber forensik merupakan aktivitas penyelidikan yang dilakukan untuk menemukan bukti digital yang akan memperkuat atau melemahkan bukti fisik dari kasus yang ditangani. Istilah forensik digital pada awalnya identik dengan forensik komputer, tetapi saat ini berkembang menjadi lebih luas, yaitu menganalisa sebuah perangkat yang dapat menyimpan data digital. Forensik digital sendiri diperlukan karena biasanya data di perangkat digital dikunci, diganti, disembunyikan, atau bahkan dihapus. Jelaskan apa yang dimaksud dengan electronically stored information and cyber forensic. Penyimpanan catatan mengelola siklus hidup catatan dengan menilai catatan serta menetapkan standar yang digunakan untuk menyimpan dan membuang catatan. Tiga hal yang berbeda dalam siklus hidup rekaman. Yang pertama, waktu di mana rekod dibuat atau diterima dan memiliki nilai administrasi. Yang kedua, titik di mana arsip memiliki nilai dan kegunaan yang berkelanjutan tetapi tidak lagi dirujuk secara reguler. Tiga, titik waktu di mana rekod tidak memiliki nilai operasional dan dibuang baik dengan menghancurkannya atau memindahkannya. Yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan cyber forensik. Awareness Management Survey. Serangkaian lokakarya global diadakan dengan materi berkisar dari audit TI, topik keamanan dan kontrol hingga manajemen TI, etika, privasi, serta forensik siber. Acara ini dihadiri oleh auditor internal dan eksternal. Lokakarya ini diadakan di beberapa tempat. Manajemen survei kurang lebih sama dengan audit TI, yaitu dengan memberikan beberapa poin pertanyaan yang harus dijawab dan dijelaskan secara detail. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.